Kasus tindak pidana korupsi terkait dugaan pemalsuan dokumen izin pertambangan batu yang melibatkan mantan Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 Ismail Thomas masih terus dikembangkan. Ismail Thomas saat ini masih ditahan di Kejaksaan Agung RI pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Agustus 2023 kemarin. Seperti diketahui, dugaan pemalsuan dokumen perusahaan tambang batubara itu terjadi di lahan yang sama dan melibatkan dua perusahaan berbeda, yakni PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Zainul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainul. Ya, baik Firda dan juga sahabat Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kembali saya laporkan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang melibatkan mantan Bupati Kutai Barat Ismail Thomas periode 2006-2016 saat ini masih terus dikembangkan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Seperti diketahui bahwa mantan Bupati Kutai Barat Ismail Thomas telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 15 Agustus 2023 lalu. Dan sampai saat ini kasus penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yaitu dugaan pemalsuan surat izin terbit pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat yaitu PT Sendawar Jaya dan juga PT Gunung Bara Utama, di mana dua perusahaan batubara tersebut, tambang batubara tersebut memiliki izin yang sama dan juga lokasi operasi yang sama. Begitu. Terbaru tim kejaksaan, maksud saya tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kutai Barat yaitu Ridwai, di mana pada pemeriksaan terhadap Ridwai sendiri dilakukan lantaran Ridwai diduga terlibat sebagai komisaris di perusahaan batubara PT Sendawar Jaya tersebut. Namun di sisi lain Ridwai mengatakan bahwa dirinya membantah dan tidak pernah terlibat di dalam kegiatan aktivitas pertambangan batu bara seperti yang termasuk di dalam PT Sendawar Jaya itu sendiri. Menurut Ridwai, dirinya baru mengetahui bahwa namanya masuk dalam jajaran kepengurusan atau direksi di PT Sendawar Jaya itu sendiri setelah tim Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Ismail Thomas. Menurut Ridwai juga saat dilakukan pemeriksaan oleh tim Kejaksaan Agung bahwa dirinya dimintai sebanyak 20 pertanyaan atau keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, di mana dari 20 pertanyaan itu sendiri kaitannya dengan keterlibatan Ridwai sendiri sebagai komisaris di PT Sendawar Jaya. Sejauh ini kedua perusahaan tersebut telah dihentikan sementara operasionalnya karena masih dalam tahap penyelidikan oleh tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap Ridwai, tim Kejaksaan Agung juga melakukan penyitaan terhadap handphone milik Ridwai, di mana di dalam handphone itu sendiri tim kejaksaan menduga bahwa ada transaksi atau kegiatan lain yang ada kaitannya dengan aktivitas pertambangan batu bara PT Sendawar Jaya. Sementara itu, sekian kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Zainul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai. Berikut liputan ke Anda. Jadi ketika di Kejaksaan Agung RI Gunung Mundar bahwa ya memang jelas bahwa di dalamnya itu ada nama saya sebagai komisaris. Nah di situ saya ya artinya merasakan bahwa sejak kapan saya punya nama ini kok masuk di dalam sebagai komisaris di PT Sendawar Jaya itu. Nah jadi saya ya mau tidak mau saya mencari info. Nah jadi infonya itu sendiri ya saya dapatkan dari ya salah satu pengurus Sendawar Jaya yang sebenarnya. Kemudian mereka memberikan
kronologisnya. Baru saya tahu di situ, baru saya tahu bahwa ya memang benar bahwa nama saya itu sejak 2009 kalau nggak salah, itu 2009 ada masuk di dalam pengurus PT Selawar Jaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.